struktur yang ada di situs Yoni Gambar ini tidak hanya rusak karena bencana alam Mahapralaya dulunya, tetapi sekitar 1960-an, 70-an itu memang dirusak oleh masyarakat. Ekskavasi terhadap situs Yoni Gambar di Dusun Sedah, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya dinyatakan selesai. Situs Yoni Gambar adalah sebuah situs batu yoni terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Dalam ekskavasi yang sudah berlangsung selama 9 hari, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur melakukan penggalian di 4 titik di sekeliling batu yoni. Hasilnya, pada kedalaman rata-rata 1,30 meter, petugas berhasil menemukan struktur bangunan candi. Mayoritas strukturnya terbuat dari bahan batu andesit dan sebagian lainnya terbuat dari bahan bata merah. Namun dilihat dari kondisinya yang sudah tidak teratur dan banyak yang terlepas, petugas meyakini struktur bangunan di bawah batu Yoni Gambar ini telah mengalami perusakan di masa lalu. Tapi siapa yang merusak dan kapan peristiwanya terjadi, petugas belum dapat memastikannya. Hanya berdasarkan cerita masyarakat saja, area di sekitar batu Yoni Gambar ini dulunya cukup tinggi. Namun karena banyak batu-batu candi yang diambil dan hilang, kawasan ini berubah menjadi rata seperti yang terlihat sekarang. Selain itu, dugaan adanya perusakan terhadap bangunan suci di tempat ini juga tampak dari perubahan arah hadap batu yoninya. Seharusnya cerat dan ukiran naga pada batu Yoni Gambar menghadap ke arah utara. Namun yang kita temukan sekarang, arah hadap batu Yoni Gambar ini telah bergeser hampir 45 derajat ke arah barat. Diduga pelaku perusakan dulu sengaja menggeser batu Yoni Gambar ini agar bisa masuk ke sebuah ruangan di bawahnya untuk mengambil benda berharga yang biasanya ditanamkan di dalam sumuran candi di bawah batu Yoni. Hal tersebut sama dengan peristiwa yang terjadi di situs Yoni Klinterjo yang telah bergeser arah hadapnya sehingga sekarang posisinya menyudut ke arah timur. Setelah memastikan ada struktur bangunan yang diduga candi di bawah situs Yoni Gambar, arkeolog kemudian memutuskan menguruk kembali struktur yang telah mereka temukan. Pak Hadi, ketua tim ekskavasi, menjelaskan penggalian pada ekskavasi tahap pertama ini memang dimaksudkan hanya untuk tes pit penelitian saja. Dari hasil ekskavasi dan penelitian ini, petugas telah dapat memastikan di bawah situs Yoni Gambar memang terdapat struktur bangunan yang diduga candi. Struktur bangunan yang ditemukan tersebut mengarah keluar area situs, yakni ke sawah-sawah warga yang ada di sekitarnya. Atas hasil penelitian ini, arkeolog akan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk membuat program ekskavasi lanjutan dengan arah penggaliannya diperluas hingga ke sawah-sawah warga yang ada di sekitar situs Yoni Gambar. Hal tersebut perlu dilakukan agar seluruh bangunan candi yang ada di bawah situs Yoni Gambar dapat dibuka dan dilihat secara keseluruhan, sehingga
bisa diketahui ukuran dan polanya. Selain itu, arkeolog juga mengharapkan jika dilaksanakan ekskavasi tahap kedua nanti, waktu pelaksanaannya tidak pada musim hujan seperti sekarang. Sebab selama musim penghujan, tanah di bawah situs Yoni Gambar selalu penuh oleh air, sehingga menyulitkan para pekerja yang akan melakukan penggalian. Yoni Gambar itu kita ekskavasi selama 2 minggu. Jadi sejak minggu pertama kita menemukan struktur berbahan batu andesit yang ada di sisi timur maupun utara. Nah, kita lihat, tapi kita tidak menemukan pola. Kita tidak menemukan pola karena kebetulan yang kita test pit, yang kita ekskavasi di dalam pagar keliling dari Yoni Gambar itu bukan merupakan susunan pinggir dari struktur penyusun katakan candi begitu. Nah, sehingga kita coba tes di sisi barat daya dan juga di sisi tenggara di minggu kedua. Nah, kita menemukan hal yang sama, yaitu pola struktur yang masih terus menuju ke arah luar dari pagar keliling. Jadi dari minggu pertama sampai minggu kedua pun kita belum menemukan struktur bagian luar dari candi itu yang berada di bawah Yoni Gambar itu. Kurang lebih kedalaman ekskavasi kita baru menemukan struktur batu berbahan andesit itu 130 cm dari permukaan asal. Jadi permukaan nol ketika kita lakukan ekskavasi, permukaan lot V ya kalau kita sebenarnya lot V. Nah, temuan-temuan yang berada di dalam kotak gali memang sangat kecil, sangat sedikit. Beberapa fragmen genteng kita temukan, tapi jumlahnya sangat sedikit, dan juga ada beberapa fragmen bata, namun juga polos. Lalu kita menemukan ada beberapa pecahan dari batu andesit itu. Orang sini menyebutnya batu gilang. Nah, ini kita temukan. Tetapi kita yang inti sebenarnya sasaran yang mau kita kejar itu kan bagaimana sih pola struktur penyusun bangunannya atau candinya. Dan sampai hari terakhir, hari ini kita lakukan ekskavasi. Kemarin kita lakukan ekskavasi terakhir penggalian kotak di sisi tenggara itu. Kita juga belum bisa menemukan posisi sudut atau posisi struktur terluar dari susunan batu candinya, sehingga hasil ekskavasi di Yoni Gambar ini kita masih belum mendapatkan interpretasi terkait dimensi dari candi tersebut, dari bangunan yang sebagai penempatan dari Yoni Gambar itu, baik panjang, lebar maupun ketinggiannya kita belum mendapatkan hasil. Karena untuk menemukan dimensi itu maupun bentuk atau pola susunan candinya, kita mau tidak mau harus mengekskavasi di sisi luar dari pagar keliling situs Yoni Gambar. Dan saat ini sudah ditanami padi, belum panen kondisinya, dan kondisi cuaca juga akhir tahun ini selalu hujan deras. Setiap hari kita diguyur hujan, jadi efektivitas pelaksanaan ekskavasi di akhir tahun ini memang kurang begitu signifikan, karena selalu berkejar dengan air hujan. Jadi begitu kita gali kotak, langsung sorenya sudah langsung hujan deras, jadi tidak begitu maksimal. Nah, mungkin nanti akan kita tindak lanjuti dengan ekskavasi berikutnya. Kita sampaikan hasil ekskavasi ini kepada pelaksana kegiatan, yaitu melalui DIPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Nanti kita sampaikan apakah nanti memang kita akan proyeksikan kembali di tahap berikutnya, tetapi harus melewati beberapa hal,
Yang pertama yang sangat penting adalah perizinan terkait melakukan ekskavasi di tanah milik warga. Nah ini, dan konsekuensi di belakangnya, entah itu sewa atau entah itu dengan bentuk insentif. Dibutuhkan radius berapa jauh Pak dari Yoni Pak? Kita belum bisa menentukan radius, tetapi sistemnya tetap dengan test pit kembali. Artinya tetap mengejar setiap pola 2 meter ke arah samping berikutnya, itu kita lakukan cek. Artinya ketika 2 meter di luar sisi pagar sekarang, ketika masih ditemukan, maka kita akan terus mengejar sampai ketemu susunan terluar dari batu candinya. Dan itu yang belum kita bisa pastikan. Artinya kalaupun memang nanti sekitar 4 atau 6 meter dari salah satu sisi, maka sepanjang itu juga di ketiga sisi lainnya akan kita lakukan test pitnya untuk mengejar pola struktur atau susunan terluar dari batu penyusun candinya itu. Dilihat dari kondisinya ini Pak, ada tanda perusakan atau seperti apa kondisi candi? Ya, jadi ini masih sebagaimana yang pernah kami sampaikan, kondisi batu itu jauh berubah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah jauh berubah, itu artinya bahwa kondisi tumpukan batu yang semula, artinya sebelum orang lakukan pengambilan, itu memang tinggi. Bahkan beberapa informasi yang kami terima, salah satunya dari warga setempat, itu mengatakan lokasi Yoni itu dulu tanahnya sedikit agak menggunung, ada beda ketinggian antara 1 sampai 2 meter. Ini kita dapatkan dari warga setempat. Namun sekitar 20-30 tahun yang lalu, itu memang ada kecenderungan orang untuk mengambil batu andesit itu untuk bangun rumah, ya, untuk menjadi bangunan masjid, artinya pondasi bangunan-bangunan, bahkan untuk memperkuat talut jalan, ya, itu juga diambilkan dari batu-batu candi itu di sekitar Yoni. Dan bahkan ceritanya dulu di sisi utara itu sampai seperti ledok, jadi tanah yang cekung. Itu orang memang mengambil batu katanya dari struktur-struktur yang ada di situ. Jadi memang sudah diambil, bagian besar sudah diambil. Nah, kita belum tahu persis. Artinya yang sampai kita ekskavasi di dalam pagar keliling ini, kita masih pastikan batunya masih ada. Tetapi kondisinya kita tidak bisa memastikan apakah itu tinggal 10, 20% atau 30% yang tinggal. Karena kita memang tidak punya data terkait keutuhan pondasi itu. Tapi informasi itu akhirnya menggambarkan pada kita bahwa struktur yang ada di situs Yoni Gambar ini tidak hanya rusak karena bencana alam Mahapralaya dulunya. Ya, abad-abad ke-10, 11 itu kan ada bencana besar. Abad ke-13 juga ada bencana besar menurut kitab Pararaton. Tetapi jauh setelah itu, yaitu sekitar 1960-an, 70-an, itu memang dirusak oleh masyarakat untuk kepentingan pembangunan rumah maupun fasilitas umum lainnya.